mencari ayah Bibip. Oke, perkenalkan, nama saya Habib Nur Muhammad sebagai guru PJOK di SMA JWKA. Yang pertama, apa sih tanggapan ayah mengenai globalisasi? Oke, kalau menurut saya ya globalisasi dalam pendidikan, karena zaman sekarang tuh kan berbeda-beda ya. Terkadang kan kalau dulu masih menggunakan kertas, kalau sekarang udah menggunakan AI atau teknologi yang mengikuti zaman. Yang kedua, apa sih pengaruh globalisasi terhadap pekerjaan ayah sebagai guru? Nah, kalau menurut ayah ya, kalau pengaruh dalam pekerjaan ayah, terutama transportasi. Pertama, kenapa? Kalau dulu kan belum ada motor. Kalau dulu zaman dulu pasti ya belum ada motor. Ayah juga waktu SMP atau SMA masih banyak yang menggunakan sepeda, masih jarang yang menggunakan motor ya. Kalau zaman sekarang kan masih banyak, udah banyak tuh kan motor, mobil. Yang pertama, yang kedua handphone. Dulu belum ada handphone ayah. Masih menggunakan telepon ya di telepon biasa ya, telepon rumah kayak gitu. Nah yang terakhir dalam pembelajaran juga berbeda. Belum ada komputer waktu masuk itu kalau masih ada komputer tuh pada zaman ayah 2000 masih sekolah tuh masuk tuh 2013 seperti ayah Selanjutnya, apa sih dampak yang dirasakan ayah dari globalisasi ini? Adanya globalisasi ini. Kalau dampaknya itu sangat besar ya. Kenapa? Karena kita harus bisa mengikuti zaman. Pertama, kalau tidak bisa mengikuti zaman akan tertinggal. Karena kan banyak tuh ya pengaruh-pengaruhnya dalam globalisasi ini. Pertama dari pembelajaran dulu aja ya, kalau yang merasakan kita tuh harus bisa mengikuti zaman zaman sekarang gitu ya. Karena kalau tidak bisa mengikuti zaman kita tertinggal, terutama teknologi. Kan sekarang menginput nilai menggunakan laptop, kalau dulu kan pakai tangan tulis manual, segala manual dulu, sekarang mah segala praktis langsung ada disediain. Oke, yang keempat ayah, bagaimana cara ayah menyesuaikan diri terhadap adanya globalisasi? Nah, cara menyesuaikannya selalu bertanya kepada teman. Yang pertama ya. Yang kedua, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Jangan kita mah nggak bisa nih di lingkungan ini mah, kita harus selalu nanya. Yang kedua, jangan malu-malu. Kenapa jangan malu-malu? Karena di zaman sekarang tuh kalau kitanya diem terus mah gak bakal maju gitu ya. Kalau di era globalisasi sekarang mah harus berani. Yang terakhir, apakah globalisasi mengancam keberlangsungan kebudayaan lokal menurut ayah? Menurut saya masih berlangsungan ya, mengancam sekali karena kan di luar nih pasti masuk ke kita, karena zaman sekarang kan ikuti dari luar kebanyakannya ya. Kalau dari kita asli Indonesia jarang sekali, terutama produk. Sekarang kan jarang-jarang produk lokal tuh nge-brand di Indonesia. Ada kan yang dari luar nge-brandnya di. Nah, begitu aja ayah, makasih banyak. Sama-sama. Hai guys, jadi yang selanjutnya kita akan mewawancarai Om Kantin. Sebelumnya boleh Om perkenalan dulu? Boleh. Nama Om Gugum, nama aslinya Gumilar. Oke, langsung aja ya Om. Boleh. Pertanyaan yang pertama, apa tanggapan Om mengenai globalisasi? Globalisasi bagus ya. Soalnya kalau menurut Om sebagai pedagang atau pengusaha, ya bagus ya. Jadi global, bisa pasar global ya, bisa kemana-mana, mencapainya luas. Nah, apa pengaruh globalisasi terhadap pekerjaan Om? Pengaruhnya sih ya ada minus ada plusnya ya. Kalau plusnya sih mungkin kita linknya jangkauannya lebih luas ya, bisa produk kita bisa masuk keluar, dan produk luar ya minusnya produk luar juga bisa masuk ke kita ya, jadi semakin bersaing gitu. Lalu dampak yang dirasakan terhadap adanya globalisasi? Biasa aja sih kalau untuk Om sendiri sih mungkin biasa aja ya. Dampaknya ya sama aja seperti biasa, karena cakupan Om cuma sekedar di dalam negeri ya, nggak sampai keluar, jadi ya biasa aja sih. Oke, selanjutnya bagaimana cara Om menyesuaikan diri terhadap adanya globalisasi? Menyesuaikan diri, intinya kita ngikutin aja sih, ngikutin perkembangan aja. Jadi kan kalau misalkan banyak
kalau menurut Om banyak barang yang masuk nih dari luar ke kita ya, kita bisa menyesuaikan lah, misalkan bisa minimal gitu produk kita sama gitu, nggak sampai kalah sama produk luar. Oke. Selanjutnya, apakah globalisasi mengancam keberlangsungan budaya lokal? Tergantung juga sih ya, tapi kayaknya enggak deh. Kalau misalkan masyarakatnya turut melestarikan sih aman-aman saja kayaknya, kecuali kalau misalkan kita meninggalkan budaya ya bisa aja sih, bisa aja mengancam. Tapi kalau menurut Om sih selama kita ini masih melestarikan kebudayaan lokal aman-aman aja. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih Om. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Argia dari kelas 3. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa tanggapan Anda mengenai globalisasi? Globalisasi itu merupakan perkembangan teknologi ya, di mana perkembangan teknologinya itu ada dampak positifnya dan juga negatifnya, entah itu bagi kita sebagai pelajar atau masyarakat umum. Lalu selanjutnya, apakah ada pengaruh globalisasi terhadap pembelajaran? Tentu aja ada, karena mungkin bisa dirasainnya sama anak SMA zaman dulu dan zaman sekarang tuh alhamdulillah kita udah terbantu banget sama yang namanya teknologi dan globalisasi, entah dari pembelajaran, sistem belajarnya dan lain sebagainya. Terus ada nggak sih dampak yang paling berpengaruh dari globalisasi? Ada sih, mungkin karena sekarang tuh globalisasi atau teknologi itu udah gencar banget ya, apalagi dalam sisi informasi pribadi. Kalau misalkan dampak sih mungkin yang dari informasi pribadi itu ya agak susah untuk kayak kita untuk keep informasi pribadi kita, karena kan kalau misalkan kita mau login ke aplikasi pasti harus ngirimin data pribadi kita dan lain sebagainya. Jadi menurut aku sih dampak itu. Menyesuaikan diri tentu aja harus banget menyesuaikan, karena kan kita juga semakin bertambahnya usia nanti tuh globalisasi itu bakal terus meningkat ya, teknologi itu semakin canggih. Kalau misalkan kita dari diri kita sendiri nggak bisa untuk menyesuaikan diri ya nanti kita bakal jadi orang yang tertinggal gitu. Kalau misalkan cara untuk menyesuaikan dirinya ya mungkin dengan yang tadi kan kita sistem pembelajarannya udah mencakup teknologi di era globalisasi gitu ya, kita sebagai pelajar harus mengikuti pembelajaran tersebut. Lalu apakah globalisasi Sebetulnya sih gimana perspektif ya, kalau mungkin dari aku sama sekali enggak, karena budaya lokal juga bisa banget dilestarikan dengan yang namanya teknologi atau globalisasi, kayak misalkan lewat media sosial atau lewat media sosial, misalkan contohnya Instagram, YouTube dan lain sebagainya ya. Itu mah gimana kita pinter-pinternya memanfaatkan teknologi atau perkembangan globalisasi tersebut sih. mungkin cukup itu ya aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ayo perkenalkan, saya Naila, saya Lydia. Kita dari kelas terapan 3B. Kebetulan ada tugas sosiologi untuk mewawancarai mengenai globalisasi. Sebelumnya mohon izin untuk perkenalkan diri ayah terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Sarika Sandi. Sekarang menjabat pengemban amanah di kepala sekolah SMA. Baik, lanjut ke pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, apa tanggapan ayah mengenai globalisasi? Tanggapan mengenai globalisasi menurut saya adalah proses mendunia, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia akan menjalin persatuan khususnya atau integrasi ya, terkait dengan global seluruh dunia. Karena harus kita mempersiapkan segala sesuatu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih pengaruh globalisasi terhadap pekerjaan ayah? Ini menjadi sebuah tantangan untuk kita membentuk khususnya di SMA YK, bagaimana anak-anak kita nanti lulusannya bukan hanya siap dipergunakan dalam hal pekerjaan di Indonesia, tetapi kita akan mempersiapkan anak-anak supaya bisa mengglobal. Intinya anak-anak kita harus menguasai bilingual
bahasa ya, yang terutama yaitu bahasa Inggris. Tetapi tidak memungkinkan bahwa sekarang sudah banyak barang-barang yang dari Cina, makanya harus ditambah satu lagi yaitu bahasa Mandarin. Pertanyaan selanjutnya, apa sih dampak yang Ayah rasakan terhadap adanya globalisasi? Dampak yang belum terasa tapi sudah mulai terasa adanya faktor tenaga kerja asing yang masuk ke dalam Indonesia. Pertanyaan itu sebagai cambuk buat kita, apakah kita mampu bersaing dengan orang luar atau tidak. Ketika kita sudah kompetensi atau skill kita minimal sama dengan luar negeri, kita mampu bersaing, syukur-syukur bisa melebihi kompetensi atau skillnya di luar dari orang luar negeri gitu. Dan memang salary atau gaji kita atau honor kita di Indonesia ini terbilang cukup kecil dibanding dengan luar negeri. Jangan jauh-jauh, misalkan dari Australia aja sekelas OB itu gajinya berbeda sangat jauh. Di kita mungkin 1 juta sampai 2 juta. Kalau saya sudah 20 juta, kan sudah beda 10 kali. Makanya banyak anak-anak kita yang pemuda kita yang sudah S1 bahkan S1 mereka kerja di luar negeri atau di Australia sebagai OB dan tidak malu. Kenapa? Karena gajinya lebih besar dari direktur. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana cara menyesuaikan diri terhadap adanya globalisasi menurut Ayah? Peningkatan skill sih, peningkatan skill, peningkatan kompetensi, peningkatan dalam bahasa ya. Kita jangan terpaku terhadap satu bahasa, walaupun memang ada aturan bahwa orang luar negeri yang mau kerja di Indonesia harus bisa bahasa Indonesia. Tetapi kan kita juga bisa sebenarnya, sangat ada faktor positif dan negatif ya. Positifnya kita bisa ke luar negeri ya, dan bisa bekerja sesuai dengan kemampuan kita, kompetensi kita, atau kita jagonya di mana ya kita bisa kerja di luar negeri. Cuman pertanyaannya apakah kita terpakai oleh perusahaan di luar negeri atau tidak ya untuk bersaing di situ. Nah, kemungkinan banyak kenapa kita sebagai ajang pencari rezeki bagi orang luar negeri, karena masih banyak pekerjaan sebenarnya khususnya di hasil tambang, perikanan, peternakan, pertanian yang itu tidak mau digarap oleh anak muda kita. Pertanyaan terakhir ya. Apakah globalisasi mengancam keberlangsungan budaya lokal? Sebetulnya tidak, asal dikuatkan oleh peraturan daerah, oleh peraturan pemerintah. Semuanya balik lagi ke situ ya. Ketika kalau kita ingat pepatah mengatakan atau peribahasa ya, kalau bahasa di mana langit dijunjung Di situ. balik lagi ke situ. Jadi meskipun ada orang luar negeri ke sini, asalkan kita tetap orang, kalau Sunda mah tetap santun, tetap ramah gitu ya, dan berbahasa baik, kita tidak akan tergerus budaya kita. Jadi tergantung dari anak-anak muda kita lebih difilter enggak budaya asing ya, termasuk tidak bisa dipungkiri bahwa budaya Korea sudah masuk ke wilayah ranah anak pemuda kita. Pertanyaannya itu mau ditelan bulat-bulat atau mau difilter? Betul. Mungkin itu saja yang bisa kita tanyakan terhadap globalisasi kepada Ayah. Terima kasih banyak Ayah untuk waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ayah.